Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Mustika, nomor NIM 12304193008. Saya kuliah di IAIN Tulung Agung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas A. Video saya kali ini akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yakni dalam mata kuliah Ilmu Al-Aswab. Sebelum saya memulai jawaban saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, yakni apa perbedaan antara fonetik dan fonemik? Dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Di sini dapat kita lihat dari pengertian keduanya terlebih dahulu. Pengertian fonetik, yakni bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut memiliki fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dari pengertian fonetik ini memiliki 3 poin. Yang pertama, artikulatoris, yakni mekanisme alat manusia dapat bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, yakni akustik. Akustik merupakan bunyi bahasa yang dipandang sebagai fenomena alam. Kemudian bunyi bahasa tersebut diselidiki bunyi getarannya, amplitudenya, dan intensitasnya. Yang ketiga, yakni audiotoris. Audiotoris ini merupakan bunyi bahasa yang dapat diterima oleh telinga manusia. Sedangkan dari pengertian fonemik, yakni kesatuan bunyi terkecil dari satu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kita ambil contoh kata paru dan baru. Kedua kata tersebut memang sekilas memiliki kesamaan, tapi kata awal keduanya memiliki perbedaan. Kata paru diawali dengan huruf P, sedangkan kata baru diawali dengan huruf B. Dan kedua huruf tersebut antara P dan B inilah yang merupakan fonem yang membedakan arti dari kedua kata tersebut. Sedangkan urgensi ilmu bunyi memiliki 3 poin. Yang pertama, ilmu bunyi memberikan penjelasan dan pembelajaran sorof atau morfologi. Contoh dari kata aznat ke kata azdat. Yang kedua, ilmu bunyi memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwiyah atau sintaksis. Sedangkan yang terakhir, dalam pembelajaran makna atau kalimat, atau bisa disebut sebagai semantik. Ketiga poin tersebut merupakan urgensi ilmu bunyi atau bisa dikatakan sebagai fungsi ilmu bunyi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni pertanyaannya, bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab? Sejarah fonologi secara umum yakni merupakan ilmu yang cukup lama berkembang. Ilmu ini berawal dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmu ini berkembang sejak beberapa abad yang lalu. Sedangkan ilmuwan yang pertama kali menggunakan istilah fonetik adalah ilmuwan berasal dari Prancis, yakni G. Zaga. Dan dalam penelitian beliau tentang huruf biografi atau huruf dari masyarakat Mesir kuno yang digunakan untuk menuliskan bahasa mereka. Kemudian pada tahun 1841, ilmuwan R.G. Latnam menggunakan istilah bunyi sebagai fonetik akustik atau cabang ilmu fisika. Dan setelah itu lahirlah ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Dan kedua ilmu tersebut pertama kali lahir setelah lahirnya Islam, sekitar abad 3 Hijriah. Dalam buku Ibnu Jimi yang berjudul Siru Sinaat Al-I'rab telah menunjukkan bahwa linguistik Arab juga memiliki andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni gambarkan bagian alat ucap dan jelaskan. Gambarnya dapat kalian lihat di atas ini. Di situ sudah dijelaskan dan sudah memiliki angka-angka bagiannya. Angka nomor 1 yakni bagian bibir atas atau biasa disebut labium. Sedangkan angka nomor 2 yakni bibir bawah atau labium. Angka nomor 3 yakni gigi atas. Angka nomor 4 itu letak
gigi bawah. Yang kelima, gusi. Yang keenam, langit-langit keras. Yang ketujuh, langit-langit lunak. Yang kedelapan, anak teka. Yang kesembilan, ujung lidah. Yang kesepuluh, daun lidah. Selanjutnya yang ke-11 yakni depan lidah. Yang ke-12, tengah lidah. Yang ke-13, belakang lidah. Yang ke-14, akar lidah. Yang ke-15, faring. Yang ke-16, rongga mulut. Yang ke-17, rongga hidung. Yang ke-18, epiglotis. Yang ke-19, pita suara. Yang ke-20, pangkal tenggorokan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan soal apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan dan berikan contohnya. Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyampaian di saat penuturannya. Macam-macam vokal. Yang pertama ada vokal pendek atau saut kasiro. Vokal pendek dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi vokal A dilambangkan dengan fathah. Posisinya terletak di antara bunyi konsonan. Contoh, membuka atau fathah. Yang kedua, bunyi vokal U yang dilambangkan dengan doma, terletak di atas bunyi konsonan. Contoh, kata banyak buku atau kutubu. Yang ketiga, bunyi vokal I yang dilambangkan dengan kasroh. Posisinya terletak di bawah bunyi konsonan. Contoh dari atau kata min. Sedangkan vokal panjang atau disebut sebagai saut tawilah. Yang pertama, bunyi vokal A dilambangkan dengan alif. Posisinya terhubung dengan bunyi konsonan atau pintu ya bun. Yang kedua, bunyi vokal U dilambangkan dengan huruf wawu yang posisinya terhubung dengan konsonan. Contoh kata cahaya atau nurun. Yang terakhir, bunyi vokal I dilambangkan dengan huruf ya yang posisinya terhubung dengan bunyi konsonan. Yang selanjutnya yakni bunyi konsonan yang disebut sebagai al-samawit, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi konsonan dari segi tempat artikulasinya dibedakan menjadi 10. Yang pertama, bunyi bilabial atau yang mengandalkan bibir atas dan bibir bawah. Yang kedua, bunyi labiodental yang mengandalkan bibir bawah bekerja sama dengan gigi bawah atau menghasilkan huruf fa. Yang ketiga, bunyi interdental, ujung lidah ditambah tengah-tengah gigi atau menghasilkan huruf zo, za, sa, dan do. Bunyi alveodental mengandalkan ujung lidah ditambah dengan pangkal gigi bagian atas dan menghasilkan huruf ta, nun, la, po, da, dan do. Yang kelima, bunyi alukolar mengandalkan ujung lidah ditambah dengan gusi. Yang keenam, bunyi apiko atau prepalatal yang mengandalkan ujung lidah dan langit-langit keras dan menghasilkan huruf mim dan sya. Bunyi mediopalatal mengandalkan lidah bagian tengah dan langit-langit keras dan menghasilkan huruf ya. Bunyi uvular yang mengandalkan lidah bagian belakang ditambah anak lidah dan menghasilkan huruf fa. Yang kesembilan, bunyi paringal atau berada di tenggorokan dengan menghasilkan huruf ain dan ha. Yang ke-10, bunyi glotal atau pita suara kanan dan kiri. Contoh hamzah dan
H. Kemudian saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yakni soal nomor 5. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis? Dan berikan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis. Transkripsi grafemis yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Pada transkripsi ini ditandai dengan dua sudut atau bisa digambarkan seperti ini. Seperti ini. Kita ambil contoh kata masuk. Seperti ini. Sedangkan dari transkripsi fonetis, yakni transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Simbol fonetiknya ditulis di antara dua kurung siku tegak, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Dan kita ambil contoh tokoh. Seperti ini. Jadi perbedaan dari transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis dapat kita lihat dari tandanya. Kalau transkripsi grafemis memiliki tanda seperti ini, sedangkan transkripsi fonetis memiliki tanda seperti ini. Sekian penjelasan dari jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.